Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Marilah kita bersyukur di pagi hari ini. Oleh karena rahmat dan cinta kasih Tuhan, kita tetap terpelihara, kehidupan, keselamatan menjadi bagian kita. Kita menyembah Tuhan dan kita angkat pujian dari syair Kidung Jemaat 240a bait pertama, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajak aku pada indah di balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajak aku pada indah di balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah hamba-hamba tebusan-Mu, tertunduk di hadapan-Mu yang Maha Kudus, mensyukuri kebaikan Tuhan, bahwa pemeliharaan Allah sungguh sempurna bagi kami. Engkau layakan umat-Mu menikmati hari baru, dan kami tetap menyerahkan seutuhnya kehidupan kami dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Di pagi ini ya Tuhan, kami sekalian sebagai orang percaya akan membaca firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami dalam melangkah ke depan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, anugerahkan hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini mendatangkan kekuatan dan pengharapan, menyemangati kami dalam kami berjuang dan berkarya di hari baru ini. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan kehidupan kami tetap dipersembahkan kepada Allah sendiri. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian bacaan Alkitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang dalam keberadaan hidupnya, ia menginginkan rasa nyaman,
hidup dalam ketenangan, juga kebahagiaan. Nah, pertanyaan yang muncul, Bapak Ibu Saudaraku, diketengahkan bagi kita sekalian, apakah mungkin kondisi keberadaan hidup dalam keadaan seperti itu? Jawabannya pasti tidak. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena kembara hidup manusia selalu ada dalam sebuah putaran yang terus bergerak secara dinamis. Hari ini mengalami kesenangan dan sukacita, tetapi besok sebaliknya. Hari ini kita tertawa, tetapi besok ada ratapan dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku, keberadaan Rasul Tuhan, yaitu Paulus. Ia adalah seorang rasul besar yang sangat terkenal. Dan sebagai seorang rasul, ia tidak pernah menampik bahwa kehidupan manusia seringkali berada dalam lilitan penderitaan. Hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman hidup sebagai seorang rasul Tuhan. Maka Paulus, ia banyak kali berhadapan dengan tantangan dan persoalan hidup. Ia dihadang musuh, dia terancam dengan kematian, bahkan banyak hal yang mendatangkan tantangan dan pencobaan dalam kehidupannya. Pengalaman dari Rasul Tuhan ini dalam melaksanakan tugas sebagai seorang rasul membuat dia menjadi pribadi yang ulet. Ia tetap kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, menghadapi penderitaan termasuk kematian itu. Dan diperkatakan dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sebagai manusia lahiriah, Rasul Paulus sadar bahwa kemampuannya terbatas dan sering mengalami kemerosotan. Rasul Paulus sadar bahwa semua pada keadaan yang sangat terbatas. Diibaratkan dengan bejana tanah liat yang gampang retak dan pecah. Maka itulah keberadaan manusia pada umumnya di dunia ini. Saudara-saudaraku, dalam kondisi seperti ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa di saat manusia menampilkan kekuatan dan kehebatannya, maka pada saat yang sama manusia diingatkan akan keterbatasan dan kerapuhannya dalam hidup ini. Tapi kami sadar, kata Paulus, dalam kondisi ini kami tidak tawar hati, karena batin dan iman selalu diperbaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita mencermati ungkapan Rasul Paulus ini, maka ada hal yang menarik, yakni kelemahan dari manusia berjumpa dengan kebesaran akan kuasa dan kasih Tuhan. Dan keduanya, saudara-saudaraku, menyatu menjadi kekuatan, menjadi daya dorong bagi setiap manusia untuk tetap bergantung dan berpaut kepada Tuhan
dalam penyerahan diri yang sungguh. Dengan melakukan ini, maka menjadikan diri manusia, diri kita menjadi kuat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, daya dorong dalam penyerahan diri itulah iman kita dikuatkan dan percaya kita semakin kuat. Hanya dengan iman Rasul Paulus dapat menghadapi semua kenyataan pahit dalam kembara dan perjuangannya. Saudara-saudaraku, ibu bapak yang kekasih, penderitaan yang terjadi berimbas pada bagaimana kemuliaan Allah yang kekal bekerja dalam dirinya. Saudara-saudaraku, sampai saat ini dalam pusaran waktu, maka kita sadar bahwa kondisi kehidupan kita berbeda dengan kondisi kehidupan di masa lampau, di hari kemarin. Dapat diperkatakan bahwa situasi kita sekarang terbalik dengan situasi sebelumnya. Penderitaan dan tantangan kehidupan menyerang kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang tetap merasa kuat, maka demikian juga kita butuh kekuatan baru dalam hidup ini yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Dan kekuatan itu, saudara-saudara, adalah iman dan pengharapan. Jika iman dan pengharapan kita kuat, maka kita tetap bertahan hidup dalam berbagai tantangan dan penderitaan. Yang harus kita ingat, saudaraku, dan kita yakini, bukan karena penderitaan itu, tetapi satu saat pasti kita mampu keluar dari persoalan itu. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita mengaminkan bahwa Tuhan selalu ada di balik setiap peristiwa yang kita alami. Karena itu, jalani kehidupan dengan tabah dan sabar. Ibu bapak yang kekasih, pasti kita sekalian mengenal bunga mawar. Bunga mawar adalah bunga yang indah, tetapi ada duri pada batangnya. Dan bunga mawar ini sangat mudah rusak ketika diterpa angin, apalagi kalau ada serangga yang bertengger di situ. Dengan adanya duri, saudara-saudaraku, yang membuat serangga enggan ada di batang bunga mawar. Dengan demikian bunga mawar bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Saudara-saudaraku, begitu pula dengan saya dan kita sekalian. Duri atau penderitaan membuat kita sekalian lebih dewasa dalam iman, dan kita tetap jalani kehidupan ke depan dalam pengharapan serta kekuatan dari Tuhan sendiri. Terpujilah firman-Nya. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian "Oh Tuhan pimpinlah langkahku", sebelum doa, seruan dan gumul kita bawa kepada Tuhan. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Oh Tuhan
pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doamu. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur, dan kepadamu pula pengagungan pujian dialamatkan. Kami sekalian ya Tuhan tertunduk dalam kerendahan hati kami dan berterima kasih berita kebenaran-Mu menjadi bagian kami di pagi hari ini. Kami tetap beroleh kekuatan dan kami tetap berpengharapan kepadamu. Langkah dan perjuangan kami di hari baru ini, kami yakin dalam tuntunan Tuhan. Kiranya kami tetap kuat dan kokoh di dalam keyakinan kepada Kristus. Apapun tantangan dan persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kami berdoa, Tuhan, tiliklah umat-Mu. Anak-anak Tuhan yang tetap berjuang dan hidup, yang tetap berkarya dan melayani, tetap dalam penilikan Allah sendiri. Persekutuan umat Tuhan, Jemaat Maranatha Tahuna, diberkati Tuhan. Engkau mengenal setiap orang. Engkau tahu keberadaan pribadi dan rumah tangga kami. Ya Tuhan, kami serahkan perjuangan bangsa kami, tanggung jawab pemimpin bangsa kami, dan juga keberadaan masyarakat di seluruh bangsa kami dan sampai di pelosok pedesaan dari pusat ya Tuhan. Biarlah kami terhindar dari virus corona.
Engkau berkuasa atas ciptaanmu dan Engkau mengasihi umat-Mu. Lalukan penderitaan yang berat ini Tuhan, dan gantikan kehidupan kami dengan segala yang baik dan benar dari Tuhan sendiri. Dan kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan wujudkan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami Tuhan. Kepadamu kami bersyukur dan kami mohon pengampunan ya Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa yang kami buat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan pagi selesai. Shalom untuk kita sekalian.